dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maaf segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu. Lagi ada postes, ini ada koor saya, ya, dan mbak tadi saya. Mana mau lihat? Hai dong. Ini ada juga Mbak Ketum. Membersamai anak. Terima kasih karena ku tak mudah. Hai, selamat sore. Ini hari kedua. Hoi. Bagaimana Mbak Sume perasaan hari kedua besoknya? Oke dah. Satu hari lagi semoga besok lancar. Amin. Pokoknya ucapkan apa dulu? Masya Allah, tabarakallah. IDC 2024 Wawasan Negara Pilkada Berkualitas. Bacakan satu surat. Rasanya itu video gitu. Kenapa baterainya? Ya berarti harus diisi. Tanya ke Anggun, bukan punya saya itu soalnya. Masih lucu. Catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu lama. Perkenalkan, aku Rizky Situlandari, panggil aja Wulan. Aku di UKI dari bidang Badan Pengurus Harian. Aku Aulia Safira, biasa dipanggil Safira. Di sini aku sebagai kepala LSO PM. Aku Olivia Nur Fatima dari jurusan Sosiologi angkatan 2022. Di UKI sendiri aku sebagai kepala bidang dari Lembaga Seni Otonom Mentoring. Aku Rai dari Departemen Syiar. Nama aku Uswatun Hasana dari Kementerian. Aku Ajeng Nur Aziza, biasa dipanggil Ajeng. Aku dari Kepala Bidang Kaderisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Desya Fitri Fadila dari bidang KWO. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggun Wulandari. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di UKI FISIP aku jadi kepala bidang Humas dan Media. Halo, aku Sumaya Khawratul Janah dari Hubungan Internasional angkatan 2023 dan di UKI menjadi staf kaderisasi. Aku Rizka Rohayani, aku dari divisi KWU. Aku Fajri Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza, dan dari jurusan Sosiologi angkatan 2023 di UKI jadi bidang di staf Syiar. Pengalaman paling berkesan ya, kalau dari aku sendiri adalah malah ketika musyawarah luar biasa itu terjadi gitu. Yang mana di UKI sebelumnya memang belum pernah terjadi yang namanya musyawarah luar biasa. Bahkan di LDF di Unsur pun aku belum pernah mendengar itu gitu. Bisa dibilang itu adalah salah satu titik terendah di hidupku, kayak aku harus menghadapi sesuatu yang kayak gini di umur 20 tahunku gitu kan. Berlebihan sih, tapi memang kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah menghadapi yang se-complicated ini gitu.
menghadapi itu dan ditemani oleh teman-teman yang lain, dari kepala bidang, dari teman-teman DPO, buat aku ngerasa kayak mereka loh percaya sama aku. Masa sih aku sendiri nggak percaya sama diri aku gitu. Dan dari situ aku mulai tumbuh rasa percaya diri, kayak bisa dipercayai dan aku memimpin banyak orang-orang percaya ke aku. Jadi akhirnya aku merasa kayak itu adalah cerita yang paling akan aku ingat lah di masa perkuliahan gitu. Itu sih yang paling aku berkesan banget di aku tuh, itu pendampingan teman-teman DPO, pendampingan dari teman-teman pimpinan, dari teman-teman pengurus yang supportnya satu suara gitu. Kayak buat aku, oke, aku bisa, aku ditemenin sama yang lain, aku nggak sendirian gitu ya. Itu sih yang paling berkesan. Untuk pengalaman sendiri, sebenarnya kalau dari proker-proker itu kita mengadaptasi dari tahun lalu ya. Cuman yang paling berkesan menurut aku malahan dari anak-anaknya atau dari staff-staffnya gitu. Karena jujur aja di periode yang kali ini nih, aku dapat staff yang alhamdulillah sangat mau mengerti, sangat mau bekerja sama dengan baik gitu sih. Oke, mungkin untuk pengalaman yang pasti banyak ya, entah aku bekerja sama di UKI sendiri maupun di bidang aku sendiri gitu. Untuk pengalaman seperti cara aku memimpin ataupun cara aku berproses di UKI sendiri itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa dan mungkin gak bisa diungkapin sama kata-kata karena ini waktunya terbatas kan ya. Jadi kalau mau diungkapin pasti banyak banget sih. Oke, paling berkesan itu kan berarti yang satu di antara yang paling berkesan lainnya gitu kan. Kalau dari aku sendiri itu waktu detik-detik mau pelaksanaan diskusi akbar yang di audit lantai 3 itu ya. Itu benar-benar dari awal sih sebenarnya, dari awal sampai akhir pelaksanaan tuh benar-benar lika-likunya ya, nikmat sekali, Masya Allah. Mulai dari yang awalnya mau di bulan November terus dimajuin jadi Agustus, terus dimundurin lagi jadi bulan November lagi, terus nggak jadi ini itu dan lain sebagainya, bolak-balik ke stakeholder yang pengen kita ajak kerja sama tapi ternyata dari mereka zong gitu kan, nggak ada hasilnya. Tapi ya Allah punya rencana gitu kan, ternyata oh iya berarti udah jodohnya UKI FISIP mungkin tahun ini lagi di sini gitu. Jadi ya itu sih mungkin itu pengalaman paling berkesan periode ini ya, karena jujur itu tuh jadi hal yang bikin aku kayak putus asa banget gitu loh, hopeless banget waktu menghadapi diskusi akbar itu. Tapi ternyata awalnya aku udah mau kayak nggak usah dilaksanain ya gitu aku awalnya. Terus ternyata pas rabes terakhir teman-teman kayak masih semangat gitu loh, kayak bisa mbak ini. Jadi kayak oh ternyata teman-teman juga semangat, jadi aku harus semangat gitu. Kalau berbicara tentang pengalaman sebenarnya banyak, dari kabinet Bahtera Dakwah, terus ke Muara Fitrah, terus sampai ke Dermaga Cita ini udah banyak banget pengalaman yang udah aku lewatin gitu, dari ngerjain proker, terus pengalaman kebersamaan sama anak-anak UKI gitu tuh juga sampai banget gitu, sampai aku juga ngerasa UKI ini jadi rumah kedua aku gitu di kampus. Untuk di Dermaga Cita pengalamannya ya cukup banyak ya pastinya, karena sendiri kan sebagai kepala bidang kaderisasi gitu, apalagi untuk job desk-nya kaderisasi itu kan lebih ke eksternal gitu, mencari ibaratnya mencari teman-teman buat ayolah buat gabung di UKI gitu. Nah tentunya itu tuh jadi tantangan tersendiri buat aku juga, teman-teman bidang aku gitu. Terus juga kan di kaderisasi ini kan kayak prokernya banyak gitu kan, dan sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak itu, cuma ya kalau dibilang berat atau enggak cukup berat gitu. Jadi tadi pengalamannya tuh ya cukup banyak lah. Jadi banyak mengenal bukan adik-adik sih, maksudnya kayak teman-teman baik itu yang mau jadi staff ataupun internship gitu. Jadi itu jadi pengalaman tersendiri sih buat aku. Untuk pengalaman yang sangat berkesan itu waktu kita waktu itu kumpul buat acara healing biasa gitulah. Terus situ kayak semua anak tuh bener-bener kebersamaannya tuh itu banget tak kira dari awal tuh anak KWU nggak segitunya gitu, nggak kayak
buat gabung tuh susah. Ternyata kalau udah di luar proker tuh beda lagi, bener-bener nyatu banget sama aku, sama semuanya, teman-teman semuanya gitu. Oke, pengalaman yang paling berkesan adalah bagaimana ini adalah salah satu pengalaman pertama aku menjadi kepala bidang. Karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah di posisi untuk memimpin gitu ya. Karena ini kayak first time aku untuk memimpin di forum yang kecil gitu. Ini adalah langkah aku untuk belajar lebih banyak, terutama untuk memahami sifat-sifat dan karakteristik dari beberapa orang yang berbeda. Apalagi orang-orang yang berbeda ini memiliki pribadi yang berbeda-beda dengan sikap yang berbeda, di mana aku belajar untuk memahami setiap sifat dari kalian untuk bisa aku rangkul menjadi satu, untuk bisa membantu aku dalam keberlangsungan proker di Humas dan Media. Kesan pertama ya, jujur awalnya tuh aku takut ya, awalnya tuh kayak kiranya aku mampu nggak ya untuk membersamai dalam UKI ini gitu ya. Tapi ternyata waktu aku bertemu teman-teman yang mana itu isinya adalah orang-orang baik dan orang-orang yang selalu berupaya menjadi semakin baik setiap harinya gitu ya. Jujur aku sangat sangat bersyukur gitu bisa terlibat dalam UKI FISIP ini. Tentunya aku senang banget sih ya, cuman pertamanya tentu agak rada-rada takut gimana nanti buat prokerannya, nanti megang prokeran apa, terus gimana bonding sama teman-temannya, karena kan kita tahu sendiri kalau di UKM itu kan nggak cuma sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tapi kita ngejalaninnya itu satu periode, dimana satu periode itu kan 1 tahun, waktu yang cukup lama ya, bisa dibilang cukup lama. Dan kalau kita nggak bisa bonding, nggak bisa gimana ya, bisa mempelajari gimana caranya kita menerima orang lain gitu kan pasti bakal susah ya. Jadi cukup takut juga dulu pertama kali gimana mau menyesuaikan diri gitu sih. Kalau dari aku sendiri ketika bergabung tuh kesannya berharapnya sih biar menjaga pergaulan aku aja, dan istilahnya kayak mengikat aku biar nggak terlalu terbebas atau terlepas, apalagi di kampus yang kayak gini. Kalau untuk kesannya itu kayak ya udah ngerasa mungkin bisa dibilang nyaman, iya, cuman ya bisa juga jadi tempat keluh kesah juga sih buat ketemu sama teman-teman. Aku pengen mengucapkan selamat, terima kasih dan doa tulus untuk teman-teman semua. Jazakumullah khairan telah menemani aku di 300 hari kepengurusan aku di UKI FISIP. Kepengurusan kita semua, terima kasih sudah membuat aku menjadi orang yang tahu gitu. Ternyata seperti orang-orang yang bilang kayak batu kalau ditetesin air terus pasti bakalan berlubang gitu. Itu juga yang membuat aku mikir kayaknya emang aku harus digituin biar bisa bertumbuh gitulah. Terima kasih. Kemudian aku juga pengen mengucapkan selamat demisioner kita semua, teman-teman pengurus, teman-teman pimpinan untuk BPH. Terima kasih teman-teman DPO juga sudah mengantarkan bahtera kita untuk bermuara di dermaga kita. Ternyata badai di UKI tuh nggak cuma musyawarah luar biasa aja gitu. Ternyata ada badai-badai yang jauh lebih besar gitu dibandingkan musyawarah luar biasa yang ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Untuk yang paling berat itu ada di Green Proker ya tentunya ya, karena itu jujur buat aku ke pressure juga. Mungkin harus memahami karakteristik anak-anak bidangku, ataupun mungkin pegang proker yang lumayan cukup besar, itu membuat tantangan yang luar biasa untuk aku sendiri sebagai kepala bidang. Mau itu diskusi publik yang kedua juga, yang milenial mengenal Jawa Tengah, itu juga kayak bener-bener persiapan cuman Hamin 3 kalau nggak salah, dan itu cuma digarap sama 3 orang. Jadi ibu yang harus ngomong banyak anak aku. Kalau untuk di UKI ya, untuk up and down tuh sebenarnya banyak banget. Ada waktu anak aku udah mempercayai dia, tapi dia malah hilang respect gitu.
Momen yang paling berat ketika aku mengambil sebuah keputusan untuk menerima tawaran untuk menjadi kepala bidang. Aku kayaknya nggak pantas kalau ngomong pernah berpikir menyerah atau enggak, tapi kalau mengeluh itu sering banget gitu. Cuman kalau untuk berpikir menyerah nggak pernah terbesit untuk menyerah gitu. Karena aku paham banget emang jalan dakwah itu berliku, terjal, kadang takut jatuh terjerembab gitu. Yang aku rasain sekarang ya. Kalau berpikir untuk menyerah enggak. Cuman kalau apa alasan untuk aku bertahan, ya untuk dakwah itu sendiri, untuk teman-teman, untuk visip, untuk bumi kita, bumi visip orang tercinta, supaya tetap ada orang-orang yang menyiarkan agama-agama Allah di situ gitu. Yang ada satu kutipan dari Ustadz Rahmat Abdullah yang mengatakan bahwa sekeruh apapun jalan dakwah kita, seburuk apapun jalan dakwah kita, jangan pernah berpikir untuk melompat dari bahtera itu gitu, karena kita akan tenggelam seorang diri dan tersesat di samudera kehidupan. Dan itu adalah kata-kata yang selalu aku pegang sampai sekarang. Untuk anggota bidang ya, tentunya terima kasih banyak karena udah membersamai aku di satu kepengurusan ini, yang mana anak-anak ini tuh sangat-sangat ceria, terus kayak bikin mood booster aku banget gitu. Terus juga selain itu mereka ini orang yang tanggung jawab, orang yang mau berkomitmen juga, dan mereka ini mau mencoba hal-hal baru yang memang seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi mereka ini sangat-sangat amanah dengan apa yang udah diberikan gitu. Terus juga mengucapin maaf juga kalau selama ini aku jadi kabid itu banyak kurangnya. Terus juga sering mungkin marah-marah gitu. Terus juga ya semangat aja lah pokoknya. Semoga langkah kedepannya dipermudah juga, terus semakin hebat lah. Oke, untuk teman-teman bidangku, anak LSOM ada 6 orang. Untuk kalian semua, tolong tetap semangat di UKI periode selanjutnya. Kalian harus banget join lagi, dan semangat kuliahnya. Jangan lupa sholat dan ibadahnya untuk selalu ditingkatkan kembali. Anggota bidang dari Syiar ya, yang pengen aku sampaikan tentu saja ucapan terima kasih ya karena sudah mau membersamai aku selama 1 periode di UKI Visip ini, di Kabinet Dermaga Cita ini. Terus aku juga ya selayaknya kabid gitulah ya, pengen berterima kasih dan meminta maaf atas segala kekurangan aku yang mungkin belum bisa jadi kabid terbaik dari apa yang mereka harapkan. Buat mereka, buat anak-anak aku di bidang kementerian, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih, terima kasih banyak karena udah bersamai aku gitu ya. Walaupun kadang tuh ada di setiap proker itu ada sesi-sesi yang membuat mereka tuh kadang jengkel, marah, kadang juga nangis gitu. Kayak kemarin itu kayak ini udah proker terakhir gitu, tapi kayak kurang gitu kan partisipasinya, terus kayak greget aja gitu. Tapi ya aku tetap ngucapin makasih banyak sih buat mereka karena udah berusaha yang sebaik mungkin gitu. Dan aku juga mohon maaf selama menjadi kabid keputrian itu masih kurang gitu dalam membersamai mereka, terus mungkin kurang dalam mungkin mengatrit mereka lah gitu, masih kurang gitu. Dan aku juga di sini kan masih belajar gitu, jadi ya kita sama-sama belajar aja di bidang keputrian ini. Pesannya ya untuk teman-teman, buat anak-anak bidangku, kalian semangat terus juga di periode selanjutnya. Aku harap kalian bisa lanjut periode gitu kan. Anak pun kebetulan ada yang angkatan 22 satu anak gitu, jadi
aku tahu dia pasti nggak bakal lanjut, cuman sisanya kan ada 5 itu dia dari angkatan 23 semua gitu. Aku harap kalian bisa lanjut di periode selanjutnya gitu, dan juga kalian bisa dapat lebih berkembang lagi di periode selanjutnya gitu. Walaupun mungkin di periode sekarang itu kalian pengalamannya agak kurang, dan dari akunya pun kayak kurang membimbing kalian gitu. Jadi mungkin buat pesannya tuh kalian semangat terus juga kuliahnya yang lancar gitu. Aku harap kalian bisa lanjut periode, terus juga apa ya, tidak bisa berkata-kata. Itu aja lah, tetap nangis. Yang pertama, jaga kebersamaannya, kekerabatannya. Karena kalau misalkan pecah atau pisah, kalau salah satu ada yang nggak mau diatur apa-apa, nanti bakal semuanya ikut pecah. Terus juga kedua, ngejalanin apa yang jadi tanggung jawab mereka. Terus yang ketiga, tetap lanjut. Pesan yang ingin aku sampaikan untuk kalian, keenam anak-anakku adalah dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi diri kalian sendiri dan tetaplah berbuat baik dan tetap ingat pada akhirat. Karena apa sih tujuan hidup kamu selain akhirat gitu kan? Karena kan sebenarnya kita hidup itu untuk akhirat. Jadi kenapa kamu bersusah-susah di dunia hanya untuk mendapatkan hal yang ada di dunia tapi tidak ada di akhirat gitu loh. Jadi dimanapun kalian berada nanti, dan aku berharap sih teman-teman bisa mengingat aku ketika kalian sukses nanti, karena kita pernah berjuang bersama, kita pernah bersatu untuk menyukseskan proker-proker Humas dan Media. Ingin ku sampaikan salam terakhir untukmu sebelum ku tutup cerita cinta. Perpisahan itu bakalan ada ya Hafiz, mau tidak mau dan ingin tidak ingin. Kalau ditanya siap atau enggak, yang paling menyakitkan dari perpisahan itu adalah saling melupakan gitu. Jadi ya menyakitkan untuk aku, tapi jujur kan teman-teman baik aku di Unsur ini kan ya teman-teman oke gitu, teman-teman yang selalu mengingatkan aku dalam kebaikan, yang kayak soalnya sholat belum, yang kayak selalu ngajak sholat tepat waktu, intinya kebaikan gitu. Dimana masa-masa kuliah ini tuh aku betulan terombang-ambing itu oleh pergaulan dan segala macam gitu ya. Dan kokohnya aku tuh ya karena dibantu oleh Uki Fisip gitu ya. Jadi kalau ditanya berpisah kamu siap atau enggak, jujur aku nggak siap. Tapi untuk proker-prokernya aku siap. Itu yang buat aku jujur kurang siap ya. Buat siap nggak siap, aku siap. Meskipun ya kayak nyesek pasti ada lah, cuman aku putusin buat aku siap kalau misalkan harus berpisah dengan kalian semua ya. Bentuk ya intinya pisah bukan berarti asing gitu sih. Siap nggak siap, harus siap. Mungkin nggak siap karena perpisahan pasti menyedihkan, perpisahan pasti cukup membuat aku meneteskan air mata paling. Mungkin dari aku kalau siap nggak siap, siap sih. Kalau ditanya siap belum siap sih aslinya belum siap ya, karena berat sih kalau menurut aku. Kalau dibilang siap atau nggak siap tuh ya mau nggak mau harus siap gitu, karena masanya ya udah habis, kita di periode ini udah habis gitu. Buat itu kayaknya mau nggak mau ya, karena udah waktunya juga. Sebenarnya nggak siap ya, karena di sini aku banyak belajar dan banyak bertemu teman-teman hebat. Kalau ditanya siap atau enggak, itu sebenarnya nggak siap, karena aku bakalan kangen banget sama kalian, apalagi aktivitasnya, apalagi tempat ini, ruangan ini, yang ini adalah saksi kita berdebat, saksi kita berdiskusi, saksi kita menghasilkan karya-karya.
Jadi kalau ditanya siap nggak sih, sebenarnya nggak siap untuk berpisah. Lebih nggak siapnya itu untuk berpisah. Incredible. Luar biasa. Satu kata mungkin wah gitu ya. Bertumbuh. Ya, tempat aku bertumbuh. Mungkin tantangan. Satu kata untuk Kabinet Dermaga Cipta adalah rumah sih. Itu istimewa. Pertemanan di UKI FISIP vibes-nya beda banget daripada di luar. Satu kata brilian sih. Jadi untuk teman-teman Dermaga Cipta, silahkan turun dari kapal kita, Bahtera Dakwah kita. Silahkan teman-teman memakai sendal masing-masing, yang satu kesabaran, yang satu perjuangan gitu. Selamat melangkahkan kaki kembali, melanjutkan perjalanan dakwah di UKI FISIP, di bumi oren kita. Semoga teman-teman selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga teman-teman semua bisa tumbuh lebih baik lagi dibandingkan Dermaga Cipta. Insya Allah, Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada.